Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita dapat berhadir di tempat yang kita cintai. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berlelah-lelah di medan juang dakwah demi tersebarnya agama Islam. Hadirin sekalian, sebelum saya memulai pidato saya ini, izinkan saya memberitahu satu hal, bahwa berdirinya saya di sini bukan semata-mata untuk menggurui Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tetapi ini merupakan bagian dari pembelajaran dan tugas dari sekolah saya, yaitu SMP Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Maka jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Tema yang akan saya bahas kali ini adalah ikhlas dan sabar. Ketahuilah bahwa di dunia ini ada satu hal yang pasti akan datang dalam kehidupan kita, yaitu ujian. Mau sekuat apapun kita mencoba menghindari ujian tersebut, tetap tak akan pernah bisa. Bagaimanapun kita menolak dan mengeluhkan ujian tersebut, dia akan tetap datang dalam kehidupan kita. Maka, agar ujian tersebut dapat berbuah menjadi pahala dan meninggikan derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar, ujian itu justru akan kita maknai sebagai anugerah, dan itulah yang membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan. Serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Hadirin sekalian, dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa bersabar dalam menjalankan semua perintah Allah, karena Allah telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang menjalankan perintahnya sesuai syariat. Yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah agar kita senantiasa bersabar untuk tidak melakukan perbuatan yang telah diharamkan olehnya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala keputusan dan ketetapan Allah. Nah, sabar yang ketiga ini juga termasuk rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, mau itu baik ataupun buruk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menuturkan, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan sebuah ketaatan kepadanya, menahan diri dari suatu perbuatan maksiat kepadanya, dan menjaga diri dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa sabar adalah menahan diri dari suatu tekanan yang dapat menjauhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab datangnya ujian itu mutlak, maka beruntunglah orang-orang yang dapat menghadapi ujian dengan bersabar. Jadi alangkah ruginya orang-orang yang tak mampu bersabar. Macam-macam sabar. Umumnya, sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar atas segala sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk kita. Kemudian, ikhlas. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatnya tinggi. Contoh seseorang ikhlas adalah mereka yang seakan-akan tak melakukan amal, padahal justru sebaliknya. Jika dianalogikan seperti bekerja tanpa mengharapkan upah. Bahkan dalam tingkatan tertinggi, beramal dengan mengharapkan surga itu masih belum ikhlas. Ini karena amalnya masih berharap sesuatu, yaitu syurga.
Menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas memiliki prinsip, hakikat, dan kesempurnaan. Prinsip ikhlas didasari oleh niat, karena di dalam niat itu sendiri terdapat keikhlasan. Sementara hakikat ikhlas adalah kemurnian suatu niat dari kotoran-kotoran yang mencampurinya. Adapun kesempurnaan ikhlas itu sendiri adalah kejujuran. Semua manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan perintah agama. Menurut penjelasan tersebut, bisa diketahui bahwa betapa tingginya derajat manusia yang berperilaku ikhlas. Imam Al-Ghazali rahimahullah menuturkan bahwa semua manusia di bumi akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan semua manusia berilmu dan mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali mereka yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih berada dalam kekhawatiran yang besar. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ilmu dan amal akan sia-sia jika tidak disertai dengan perilaku ikhlas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan cara penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.